guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas sedikit mengenai teori personologi Henry Murray untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nur Afni Safarina SPC MPC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winatun Nafis dan rekan-rekan saya bernama Nesa Akila dan Dea Eliana. Henry Murray merupakan atau sering disebut juga Henry Alexander Murray merupakan seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat, lahir pada tanggal 13 Mei 1893 di kota New York. Murray menempuh pendidikan di sekolah di Groton School. Di tahun 1915, ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Harvard di bidang sejarah. Lalu pada tahun 1919, ia menamatkan pendidikan di kelas dokter dan ahli bedah Universitas Columbia. Pada tahun 1927, ia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Columbia. Sebelumnya, Murray lebih tertarik dengan biologi medis, akan tetapi ia kemudian mengubah minatnya ke bidang psikologi sesudah ia bertemu dengan Carl Jung. Pertemuan tersebut menyembuhkan penyakit gagap yang dialami oleh Murray. Psikologi kepribadian berada pada aliran psikoanalisis Freud. Akan tetapi, konsep yang diberikan Murray sangat bagus dalam memahami serta membedakan kebutuhan setiap individu, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam paradigma Trace. Struktur kepribadian terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Nah, yang pertama ada id. Id bukan hanya berisi impuls primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang dapat diterima baik dan diharapkan masyarakat seperti empati, cinta, dan memahami lingkungan. Nah, di sini pandangan Murray agak berbeda dengan Freud, di mana id tidak hanya berisi impuls primitif, amoral, dan kenikmatan, tetapi juga berisi impuls yang baik diharapkan masyarakat seperti empati dan memahami lingkungan. Nah, yang kedua ada ego. Menurut Murray, manakala ego kuat, ia akan dapat efektif mendamaikan id dan superego. Pandangan Murray terhadap ego jauh lebih luas daripada pandangan Freud, bukan untuk melayani, mengubah arah, dan menunda impuls yang tidak dapat diterima saja, tetapi juga sebagai pusat pengatur tingkah laku. Pendapat Murray terhadap ego sebagai penengah sendiri itu dapat terjadi jika ego itu lemah. Namun jika ego kuat, maka akan efektif mendamaikan id dan superego. Nah, yang ketiga ada superego. Menurut Murray, superego berkembang terus-menerus sepanjang hayat, merefleksi pengalaman manusia yang semakin dewasa semakin kompleks dan canggih. Murray menolak pendapat Freud yang menyatakan bahwa superego telah terbentuk pada usia 5 tahun. Di sini, Murray berpendapat bahwa superego sebagai internalisasi dan nilai norma moral pada usia dini yang terus berkembang sepanjang hayat dan mencerminkan pengalaman yang semakin dewasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang unit-unit tingkah laku. Yang pertama ada proceeding, yaitu interaksi yang waktunya terbatas antara individu dengan orang atau orang lain, atau antara individu dengan objek. Proceeding adalah sepenggal waktu yang cukup untuk menyelesaikan pola-pola penting dari tingkah laku secara dinamis. Penggalan waktu itu bervariasi, bisa sepanjang waktu wawancara calon karyawan atau sesingkat menyapa teman. Yang kedua ada serial, yaitu rangkaian proceeding menjadi unit tingkah laku. Dari penelitian terhadap serial akan dapat dikenali mengapa suatu proceeding muncul, apa yang melatar belakanginya, apa tujuannya, dan kaitannya dengan rencana di masa yang akan datang. Bahkan sering diperlukan penelitian tingkah laku yang lebih lama. Misalnya, untuk memahami makna suatu pekerjaan bagi pelamarnya, mungkin perlu melihat serial dari seluruh karir orang itu. Yang ketiga ada ordinasi, yaitu proses mental tinggi yang dipakai seseorang untuk memilih rencana aksi yang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan menempatkan pilihan rencana itu ke dalam operasi.
Ordinasi ini terbagi dua. Pertama ada serial program, yaitu pengaturan urutan subtujuan yang direntang ke masa depan dan didesain untuk mencapai beberapa tujuan utama. Jadi, orang ingin menjadi presiden perusahaan mungkin mempunyai subtujuan memperoleh promosi, terlibat dalam klub, dan membeli rumah yang dapat dinikmatinya. Yang kedua itu ada schedule, yaitu pengaturan waktu kegiatan untuk memuaskan kebutuhannya dalam menghindari konflik atau persaingan antar kebutuhan dan keinginan. Yang keempat itu ada abilitasi, yaitu bagian kepribadian yang penting seperti keterampilan mekanik, leadership, prestasi intelektual, dan tingkah laku seksual. Selanjutnya kita masuk ke dinamika kepribadian. Yang pertama itu ada tension reduction atau peredaan tegangan. Menurut Narly, orang yang memiliki keinginan adalah orang yang dalam tegangan, dan yang bisa meredakan tegangan tersebut adalah rasa puas. Murray menambahkan dua hal. Pertama, orang sering secara aktif berusaha mengembangkan atau meningkatkan tension dalam rangka meningkatkan kenikmatan yang mengikuti tension reduction. Yang kedua, pada jenis need tertentu, seperti hal yang terlibat dengan permainan drama atau aktivitas artistik, kesenangan yang membarengi kegiatan itu termasuk dalam permuasan need. Yang kedua ada needs, yaitu konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan membuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Biasanya need ini dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencari pemecahannya. Yang ketiga ada tekanan, yaitu bentuk penentu tingkah laku yang berasal dari lingkungan. Tekanan dari suatu objek, bisa seperti manusia, benda, atau situasi, adalah apa yang dapat dilakukan objek itu kepada subjek, si penerima tekanan, atau sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh objek untuk mempengaruhi subjek dengan cara tertentu. Nah, selanjutnya masuk ke perkembangan kepribadiannya. Terdapat 5 kondisi kepuasan atau tahapan perkembangan anak dan kompleks yang terlibat. Yang pertama ada kompleks klaster, di mana ada 3 bentuk klaster kompleksnya. Yang pertama, kompleks ini termanifestasi, terwujud, dapat dilihat dengan mata, dalam keinginan untuk berada di tempat yang sempit, hangat, gelap, yang aman dan terasing. Yang kedua, perasaan tidak mendapat bantuan di dalam kandungan. Ini akan menyebabkan orang akan takut jika berada di tempat yang terbuka. Takut jatuh, takut tenggelam, gempa bumi, terbakar, atau situasi perubahan yang lainnya. Yang ketiga, Murray menyebutkan kompleks ini agresi atau kesenangan berada di tempat terbuka dan udara yang segar, dan pilihan selalu bergerak, berubah, dan baru. Nah, yang kedua ada kompleks oral, di mana terbagi 3 kompleks. Yang pertama ada kompleks oral kasihan, yaitu kebutuhan untuk dibantu dan dilindungi. Wujud dari tingkah lakunya kayak mengisap, mencium, makan, minum, rasa lapar, kasih sayang, simpati, perlindungan, dan cinta. Yang kedua, ada kompleks agresi. Wujud dari tingkah laku ini adalah menggigit, meludah, membetak, atau dalam bentuk agresi verbal seperti sarkasme. Ini penghinaan dan celaan yang mengekspresikan rasa kesal dan marah dengan menggunakan kata-kata kasar. Contohnya, kalau bertemu denganmu, rasanya jijik. Pergi sana dari sini, aku jijik lihat wajahmu. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada kompleks oral penolakan. Kompleks ini mencakup muntah, pilih-pilih makanan, makan sedikit, takut keterbukaan penyakit akibat bersentuhan tubuh, dan keinginan menyendiri atau terasing. Selanjutnya, kompleks anal. Terdapat 2 pembagian dari kompleks ini. Yang pertama, kompleks anal ditolak. Biasanya individu lebih tertarik dengan kotoran atau barang yang mirip dengan kotoran, seperti lumpur, adukan semen, dan lumpung. Biasanya orang ini cenderung kotor dan tidak teratur.
Yang kedua, kompleks anal retensi. Kompleks ini kebalikan dari kompleks anal ditolak. Seperti dalam tingkah lakunya retentif, menimbun atau mengumpulkan sesuatu. Bisa juga menabung. Biasanya orang ini bersih, rapi, dan sangat teratur. Nah, selanjutnya ada kompleks uretral. Ini juga disebut kompleks Ikarus, di mana dalam mitos Yunani ada seseorang yang membuat sayap dan terbang tinggi mendekati matahari, sehingga ia jatuh karena perekat sayapnya meleleh. Seperti Ikarus, orang dengan kompleks ini memasang tujuan terlalu tinggi. Mimpinya atau kekagumannya terhadap terbang itu menjadi berserakan karena kegagalannya. Yang disebabkan karena ia tidak mendengarkan larangan dari sang ayah, yaitu Daedalus. Dan yang terakhir, ada kompleks kastrasi. Murray tidak setuju dengan Prout yang menganggap ketakutan kastrasi sebagai sumber kecemasan orang dewasa. Adanya fantasi penis mungkin akan dipotong. Ketakutan kastrasi itu berkembang dari masturbasi atau menstruasi di usia anak-anak yang dibarengi dengan hukuman dari orang tua. Selanjutnya, masuk ke bagian aplikasinya. Thematic Appreciation Test atau TAT. Nah, TAT ini dikembangkan oleh Christiana Morgan dan Ernie Murray berdasarkan fakta bahwa ketika orang menginterpretasikan situasi sosial yang ambigus dan cenderung, dia menunjukkan kepribadiannya sebanyak fenomena yang ia alami. TAT ini terdiri dari 30 kartu gambar dan 1 kartu kosong. 10 kartu gambar ditambah 1 kartu kosong. Dipakai untuk subjek semua umur, laki-laki ataupun perempuan. 20 kartu sisanya didesain untuk laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Dalam berbagai kombinasi, sehingga dalam suatu administrasi kepada seorang klien akan diminta mengamati dan membuat cerita memakai 20 kartu tersebut. Berikut kami mengambil 3 contoh sampel kartu gambar. Yang pertama ada seorang pria kurus dengan tangan yang menyatu dan berdiri di antara batu nisan. Dan stimulus yang dihasilkan ide bunuh diri, ketakutan, kesedihan, atau kesedihan karena ditinggalkan orang yang dicintai. Gambar yang kedua, seorang wanita sedang memegang bahu seorang pria yang memalingkan wajah dan badannya dari hadapan wanita tersebut. Stimulus yang dihasilkan hubungan pria dan wanita, problem seksual, teman cinta segitiga, dan pengkhianatan cinta. Dan gambar yang terakhir yaitu gambar seorang wanita muda dilatar belakangi seorang wanita tua kerudung yang mengerut wajahnya. Nah, stimulus yang dihasilkan hubungan wanita dengan wanita tua, dominasi orang tua terhadap orang muda, ketakutan tentang masa tua. Selanjutnya, masuk ke dalam penelitian individu. Dalam memahami individu, Murray memelopori teknik dewan diagnostik atau memahami individu dengan melibatkan sekelompok pengamatan yang memiliki keahlian dan sudut pandang yang berbeda-beda. Menurut Murray, dalam suatu penelitian psikologi, instrumen utamanya adalah psikolog itu sendiri.